Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tri, perkenalkan nama saya Intan Indriani, biasa dipanggil Intan. Saya mahasiswi dari Prodi PGSD dengan NIM 23140024. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan fisik untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu dosen Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Menurut Kesema dan Istiqomah 2019, perkembangan fisik adalah sebuah proses yang dilakukan pada fisik manusia pada anak usia dini yang meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh yang membentuk postur tubuh dan bagian fisik lainnya. Perkembangan fisik juga memiliki karakteristik berdasarkan usia, yaitu mulai dari usia 0 sampai 5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, meloncat, bercingkrang, melempar, merangkap, dan lain-lain yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan. Selanjutnya, masa anak usia 5-11 tahun, perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa anak-anak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan dan daya tahan kurang. Nah, untuk anak usia 8-9 tahun terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh semakin bertambah. Contohnya, anak laki-laki cenderung aktivitas yang menggunakan kontak fisik seperti berkelahi, bergulat, koordinasi mata dan tangan juga lebih baik. Selanjutnya, perkembangan fisik pada masa anak usia 10-11 tahun. Contohnya, anak laki-laki lebih kuat dibanding wanita. Kenapa? Karena kenaikan tekanan darah dan metabolisme terhadap anak laki-laki lebih tajam dibanding anak wanita. Terakhir, yaitu perkembangan fisik pada masa dewasa. Setiap individu sangatlah bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Contohnya, laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerak terampilnya. Kenapa? Karena pertumbuhan ukuran tubuh yang sangat proporsional memberikan kemampuan fisik yang sangat kuat. Pada masa dewasa ini, pertumbuhan mencapai titik maksimal, dan pada masa ini pertumbuhan fisik mulai terhenti, sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik tersebut. Ada juga faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama ada keluarga. Yang kedua ada gizi. Contohnya seperti peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. Yang ketiga ada jenis kelamin. Contohnya peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. Yang keempat ada kesehatan. Contohnya peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang motorik yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu keterampilan motorik halus dan kasar. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan, seperti keterampilan cakatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola, dan lain-lain. Motorik kasar pun adalah kemampuan anak yang dapat melakukan gerakan yang melibatkan otot besar seperti badan, lengan, dan kaki, yang meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik turun tangga, melompat, dan lain-lain. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget yang menunjukkan bahwa kecerdasan seseorang dapat berubah seiring dengan pertumbuhan. Pertumbuhan kognitif seseorang bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan saja, juga harus mengembangkan atau membangun mental. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak sekali yang kurang jelas, karena di sini saya masih belajar. Sekian dan terima kasih.